واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid darain. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Muwahhidin. Wassalatu wassalam wal barakatu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Keluarga sekalian, Majelis Pendalaman Kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 22 Al-Muharram 1448 Hijriyah. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab nan mulia lagi tercinta ini. Akan memasuki pembahasan yang keberikutnya, yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah guna menjelaskan manhaj al-Imam Asy-Syafi'i terhadap perkara yang paling utama di dalam agama kita al-Islam yang tercinta ini. Apa perkara yang paling utama yang dimaksud di sini? Jawabannya tiada lain dan tiada bukan
adalah al-aqidah al-islamiyah. Dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama masih berada di ruang lingkup sikap beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam membela kedudukan as-sunnah an-nabawiyah secara khusus, dan sikap beliau untuk membela ajaran yang telah dibawa oleh Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Silakan fokus pada kitabnya masing-masing. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya alim. Mauqiful Imam Syafi'i rahimahullahu minat taqlidi. Sikap Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, terhadap at-taqlid, taklid. Keluarga sekalian, barakallahu fikum. Direncanakan untuk pembahasan ini kita akan mempelajari 3 poin utama dalam pembahasannya, insya Allah, yang akan kita bawakan secara bertahap. Pembahasan yang pertama tentang at-taqlid. Terkadang ada tambahan al-a'ma, taklid buta. Kemudian yang kedua tentang al-ittiba'. Dan yang ketiga berkenaan dengan at-talfiq. Baik. Yang pertama tentang apa? Taklid. Yang kedua tentang ittiba'. Yang ketiga tentang talfiq. Insya Allah 3 pembahasan ini akan kita pelajari pada poin yang dibawakan oleh al-muallif di pembahasan mauqiful Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan minat taqlidi. Sikap al-Imam
Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas terhadap apa? At-taqlid. Insyaallah. Kita mulai pembahasan yang pertama. Silakan dilihat pada kitabnya masing-masing. Kita pahami terlebih dahulu ta'rif atau pengertian at-taqlid. Silakan ditulis. Pengertian ini yang pertama, taklid secara bahasa. Secara bahasa adalah meletakkan al-qiladah, kalung ke leher. Meletakkan kalung ke leher. Baik. Istilah ini, at-taqlid ini, juga dipergunakan dalam hal menyerahkan perkara kepada seseorang. Seolah-olah perkara tersebut diletakkan di lehernya seperti kalung. Bisa dipahami? Ini pengertian secara bahasa, meletakkan kalung di leher. Nah, biasa dipergunakan istilah ini untuk sikap menyerahkan suatu perkara kepada orang lain. Sepenuhnya. Laksana meletakkan kalung di leher orang tersebut. Baik. B. Pengertian taklid secara istilah. Tentunya istilah syariat. At-taqlid, taklid, dinyatakan pada kitab ini. Arrafal ulama'u at-taqlid. Para ulama telah memberikan ta'rif, definisi atau pengertian taklid itu ialah qabulu khabaril ghairi biduni hujjatin. Menerima khabaril ghairi. Khabar maksudnya adalah pendapat orang lain, al-ghair, biduni hujjatin, tanpa hujjah. Menerima khabar orang lain, menerima pendapat orang lain tanpa hujjah, tanpa argumen, tanpa dalil.
langsung diterima. Ini pengertian taklid secara istilah syariat. Baik, sampai di sini bisa dipahami pengertian taklid secara bahasa dan menurut istilah syariat. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Beberapa buah dalil yang menjelaskan celaan terhadap at-taqlid. Di antaranya, pada kitab ini al-muallif membawakan firman Allah pada surah At-Taubah ayat ke-31. Beberapa buah dalil yang mencela at-taqlid. Pembahasan kedua. Sebagian dalil yang mencelanya. Baik, diantaranya surah apa tadi? At-Taubah. Ayat berapa? 31. Baik. Kita fokus pada dalil yang pertama ini. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, orang-orang alim mereka, waruhbanahum, dan rahib mereka, arbaban, bentuk jamak dari rabban, sebagai Rabb min dunillahi, selain Allah. Mereka di sini kira-kira siapa? Jamaah sekalian, kira-kira siapa? Mereka yang dimaksud di sini orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka telah menjadikan para orang alim, para ulama mereka, dan rahib-rahib mereka, para ahli ibadah di kalangan mereka, arbaban, sebagai Rabb min dunillahi, selain Allah, tandingan bagi Allah. Baik. Salah seorang sahabat yang mulia yang berlatar belakang dahulunya beragama Nasrani. Siapa? Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu wa ardhah, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini.
Lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami dahulu tidaklah menjadikan mereka, kami dahulu tidaklah menjadikan para ulama kami dan para rahib kami sebagai Rabb selain Allah. Kami tidak pernah melakukannya. Ini sesuai pemahaman beliau per saat itu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tapi seraya melontarkan pertanyaan untuk menjelaskan kepada sahabat yang mulia ini apa tafsir ayat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukankah jika mereka para ahbar dan ruhban kalian menghalalkan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Allah atas kalian, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya? Bisa dipahami? Alaysa yuhilluna lakum ma harrama alaikum fatuhillunahu. Bukankah ketika para ulama kalian dan para rahib kalian dahulu di agama engkau dahulu, wahai Adi bin Hatim, mereka menghalalkan apa-apa yang telah Allah Ta'ala haramkan, fatuhillunahu, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkannya. Wa yuharrimuna alaikum ma ahallallahu lakum fatuharrimunahu. Dan bukankah ketika mereka, siapa mereka di sini tadi? Para ulama mereka dan para rahib mereka mengharamkan atas kalian apa-apa yang sebenarnya telah Allah halalkan untuk kalian, fatuharrimunahu, lalu kalian ikut-ikutan mengharamkannya padahal Allah nyatakan halal. Bukankah itu yang telah kalian lakukan? Sahabat Adi bin Hatim yang telah memahami maksud ayat ini menjawab, bala, iya, benar adanya. Itulah yang dahulu telah mereka lakukan. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fatilka ibadatuhum, itulah sikap menghambakan diri kepada mereka, itulah perbuatan menjadikan mereka sebagai Rabb min dunillahi, selain Allah. Surahnya tadi At-Taubah ayat ke-31, dan hadis yang menjelaskannya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Di dalam kitab Jami' beliau, dan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra
milik beliau. Siapa tadi yang meriwayatkannya? Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Al-Baihaqi. Dan hadis ini berderajat hasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab beliau Ghayatul Maram. Bisa dipahami? Maksud dalil berupa surah At-Taubah ayat ke-31 yang selanjutnya ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam Al-Baihaqi, di mana hadisnya hadis hasan. Bisa dipahami? Baik. Dalil yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 166. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 166. Silakan dilihat. Allah Ta'ala berfirman, "Idh tabarra'a allazina tubi'u minallazina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Ada? Baik. Idh tabarra'a allazina tubi'u. Jangan sampai terbaca allazina tabi'u di situ. Allazina tubi'u. Minallazina taba'u wa ra'awul azab. Ketika orang-orang yang diikuti itu, maksudnya orang-orang yang ketika di alam dunia dijadikan sebagai figur-figur yang manusia banyak taklid kepada mereka. Ketika orang-orang yang diikuti itu tabarra'a, berlepas diri, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti mereka. Yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka tanpa hujjah, tanpa ilmu. Wara'au al-azab, dan mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbabu, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Wa taqatta'at bihimul asbab. Nah, berkenaan dengan firman Allah ayat 166 pada surah Al-Baqarah ini, Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Siapa? Al-Imam Ibnu Abdil Bar menyatakan, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau, para ulama berargumen, para ulama berhujjah
Sebetulnya beliau sendiri membawakan beberapa ayat. Ini salah satunya ya. Para ulama berhujjah dengan ayat-ayat ini yang kita bahas sebahagiannya. Untuk membatalkan taklid. Untuk membatalkan taklid. Baik. Kira-kira beberapa dalil ini cukup dulu. Insyaallah. Al-Imam Ibnu Abdil Bar sebenarnya membawakan beberapa dalil. Ini sebahagiannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan ke berikutnya. Poin ketiga. Kita akan berusaha memahami rincian hukum seputar taklid. Insya Allah pada poin ini hukum taklid. Ada beberapa rincian di sini terkait hukum-hukum taklid ini. Coba kita perjelas. Sudah Isya? Baik, insya Allah ba'da salat Isya kita lanjutkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang ketiga berkenaan dengan hukum-hukum taklid. Keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yaitu kitab I'lamil Muwaqqi'in menyampaikan bahwasanya hukum-hukum taklid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang diharamkan. Yang diharamkan. Yang kedua, yang diwajibkan. Yang diwajibkan. Dan yang ketiga, hukumnya yang dibolehkan. Baik, kita mulai. Taklid yang hukumnya haram, yang diharamkan. Yang pertama, baik. Taklid yang diharamkan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, taklid terhadap perkataan nenek moyang.
sehingga berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Disebabkan apa? Taklid terhadap perkataan nenek moyang, datu nini, para karuhun. Masih rincian untuk taklid yang diharamkan. Yang kedua, taklid kepada seseorang, yang tidak diketahui. Taklid kepada seseorang yang tidak diketahui bahwasanya dia pantas untuk diambil perkataannya. Bahwa dia pantas untuk diambil perkataannya, tidak diketahui tentang hal ini. Tapi ternyata meskipun tidak diketahui kelayakannya untuk diambil pendapatnya, sebahagian orang tetap bertaklid kepadanya. Maka ini hukumnya haram. Baik. Yang ketiga, perhatikan oleh kita bersama, ini termasuk taklid yang diharamkan, termasuk pada pembahasan yang A masih, yang diharamkan. Taklid terhadap perkataan seseorang, pendapat seseorang, setelah tegak hujjah dan dalil. Setelah tegak argumen, hujjah, dan dalil yang menyelisihi perkataannya. Yang menyelisih perkataannya. Jadi, ada seseorang berpendapat dengan suatu pendapat. Akan tetapi ternyata hujjah yang bersumberkan wahyu menyelisih pendapat orang ini. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan atau As-Sunnah tidak sesuai dengan pendapat orang ini. Tapi pada kenyataannya ada sebahagian kalangan yang tetap bertaklid buta terhadap orang ini. Taklid yang seperti ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Baik. Nah nanti insya Allah semoga masih ada waktu, kita akan bawakan beberapa pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menjelaskan keharaman taklid yang dimaksudkan oleh pada rincian A yang diharamkan ini. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang B, taklid yang hukumnya wajib. Taklid yang diwajibkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan, sesungguhnya Allah telah memerintahkan siapa? Kita bersama. Agar bertanya kepada ahli zikri.
ahli dzikr. Kira-kira di antara dalil yang menyatakan apa yang beliau nyatakan adalah di antaranya surah Al-Anbiya ayat 7. Silakan dicek. Al-Anbiya ayat 7. Allah Ta'ala berfirman. Ada? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada dalilnya? Fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian benar-benar tidak mengetahui. Nah, ahla dzikri di sini siapa? Al-ulama. Az-zikri yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ulangi. Az-zikri yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang Allah perintahkan agar segenap istri nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhunna, agar selalu mengingatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, coba dilihat surah Al-Ahzab ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Dan ingatlah oleh kalian, wahai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadhkurna. Apa? Ma yutla fi buyutikunna. Apa-apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kalian. Min ayatillahi, dari ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, wal hikmati, dan al-hikmah. Tafsirnya apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah az-zikr yang Allah perintahkan agar kita selalu ittiba' terhadap keduanya. Terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan orang, lihat di sini, orang yang tidak berilmu agar bertanya kepada ahli ilmu. Orang yang tidak mengetahui hujah agar bertanya kepada ulama. Allah memerintahkan kita yang tidak mengetahui dalil agar bertanya kepada ahli zikri. Bertanya kepada mereka. Bisa dipahami? Walaupun bisa jadi pada awal kita bertanya, mereka, para ulama yang Allah muliakan hanya menyampaikan jawaban akhir. Ini misalnya, kita tidak sempat belajar apa dalilnya. Kita belum sempat bertanya apa hujahnya. Akan tetapi ketika mereka mengarahkan untuk mengamalkan ini dan itu, meskipun kita belum sempat mengetahui hujahnya, dalilnya, ayatnya, dan atau hadisnya, ikuti. Bisa dipahami? Nah, mengikuti ahli zikri yang seperti ini apa hukumnya? Wajib bagi kita yang tidak berilmu. Bisa dipahami?
Baik. Nah, yang seperti ini nantinya identik dengan yang namanya al-ittiba'. Akan kita pelajari insyaallah. Baik. Sekarang kita lanjutkan hukum taklid yang ketiga. Apa? Yang dibolehkan. Hukumnya dibolehkan. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihi menyampaikan, adapun taklidnya seseorang yang telah mengupayakan dengan sangat untuk berittiba', dia telah berupaya dengan sekuat tenaga, segenap upayanya agar berittiba' terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya apa di sini? Hamba Allah ini telah berupaya untuk mempelajari hujjah, mengetahui dalil. Dia berupaya. Dia terus berusaha untuk belajar. Dia bersemangat nang luar biasa, gasan menuntut ilmu. Hanya saja kata beliau, hanya saja sebagian darinya tersembunyi. Sebagian dari ilmu bersumberkan wahyu tersembunyi baginya. Mungkin tidak, sangat mungkin. Berat rasanya mengetahui seluruh ilmu yang bersumberkan wahyu, ya kan? Tersembunyi. Bagi orang tersebut, bagi kita ada yang tersembunyi. Sehingga orang tadi, hamba Allah tersebut termasuk kita, taklid kepada orang yang lebih berilmu daripada kita. Kita berupaya untuk belajar. Tapi kan berat rasanya dalam waktu sekejap hanya belajar sebulan, 2 bulan, setahun, 5 tahun. Kita bisa mengetahui segenap ilmu yang bersumberkan wahyu. Dalam kondisi tertentu kita diwajibkan untuk mengamalkan suatu perkara yang kita belum mengetahui rincian dalilnya, untaian hujahnya. Maka dalam kondisi seperti ini kita boleh bertaklid kepada ulama. Maka yang seperti ini, dalam kondisi semisal ini, taklid rincian yang ketiga ini terpuji dan tidak tercela. Dirinya mendapatkan pahala dan tidak berdosa. Bisa dipahami? Contoh sederhana. Apakah dalam proses mendirikan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, kita langsung mengetahui seluruh dalilnya? Gerakannya seperti ini, dasarnya adalah hadis ini, bacaannya ini, dasarnya adalah hadis ini, kalau ruku' seperti ini, hujahnya adalah hadis ini. Ada? Berat kan? Maka silakan taklid kepada ulama yang jauh lebih berilmu. Dalam kondisi seperti ini tanpa meninggalkan kewajiban untuk tetap menuntut ilmu. Contoh lain. Apakah kita yang lemah pengetahuan tentang ilmu hadis,
mustalah al-hadis, tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Apakah dengan kemampuan kita yang ada pada saat ini, kita mampu untuk menentukan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu'? Mampu tidak? Bukankah ini taklid namanya? Ya kan? Cuma ingat, wajib mengikuti perkataan atau pendapat ulama yang benar-benar ulama. Bukan Mama Gufron dengan syududuknya. Bukan. Jadi tolong dipahami, tidak seluruh taklid itu dicela. Tadi ada yang diharamkan, itu benar-benar dicela oleh Allah Ta'ala. Ada yang diwajibkan, dan ini identik dengan al-ittiba'. Dan ada yang dibolehkan. Iya kan? Baik. Nah sekarang sebagai penutup untuk sesi pertama pembahasan terkait hal ini, coba dibuka beberapa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dibawakan oleh Al-Muallif. Kalau di dalam kitab berbahasa Arabnya halaman 134. Di edisi terjemah, coba dilihat. Halaman berapa? (149) ya. Silakan dilihat. Ini sebahagian ya, sebahagian pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i fi zammit taqlidi, terkait dengan celaan terhadap at-taqlid yang beliau sampaikan. Kira-kira taklid yang mana dari tiga ini yang diharamkan? Baik. Minha, di antara perkataan beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, kullu ma qultu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihhu fahadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Berkata siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Keluarga sabaratanlah, ini pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap perkataanku yang ternyata bertentangan dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau telah berkata, telah berpendapat, tapi ternyata perkataan atau pendapat beliau tidak selaras dengan apa yang telah disampaikan, disabdakan, diamalkan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, catatan di sini, selama hadis yang isinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan perkataan dan pendapat beliau, selama hadis itu sahih, pesan beliau, fahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling utama
Untuk apa? Diikuti. Untuk apa? Ditaati. Wala tuqalliduni, dan janganlah kalian bertaklid kepadaku. Sebab jika ini terjadi, maka taklidnya termasuk taklid yang diharamkan. Baik. Riwayat yang kedua dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapatkan di dalam kitabku ada sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, "faqulu bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam," maka katakan oleh kalian, ucapkan oleh kalian, maksudnya ikuti oleh kalian yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lanjutkan, wada'u ma qultu, dan tinggalkan oleh kalian apa-apa yang telah aku katakan. Ini mencela taklid yang mana? Taklid yang diharamkan. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada tambahan pesan Al-Imam Asy-Syafi'i, wala taltafitu ila qauli ahadin, dan janganlah kalian melirik sedikit jua pun terhadap perkataan seseorang. Maksudnya jika perkataannya, andai pendapatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau pun berkata, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi, apabila hadis itu benar-benar sahih, maksudnya walaupun tidak sesuai dengan pendapatku, dengan perkataan yang telah aku katakan, maka hadis yang sahih itulah madhhabi, madhabku. Dan masih banyak lagi perkataan beliau yang menegaskan celaan terhadap taklid buta pada rincian yang pertama ini. Kurang lebihnya demikian yang bisa disampaikan. Ulun tentu ada salah dan khilaf, maka ulun banyak-banyak mohon maaf. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, semoga kita bisa mempelajari rincian yang kedua tentang attiba, dan semoga bisa berlanjut untuk rincian yang ketiga terkait dengan at-talfiq. Insya Allah. Andaikan terdapat salah dan di sini ada khilaf, maka ulun banyak-banyak minta maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.